Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman yang ada di rumah, yang lagi di kantor, yang lagi di kampus, yang lagi di sekolah, atau mungkin yang lagi sama pacarnya sambil nonton BNN kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kembali lagi di Beken episode 4 Juni 2024. Kembali lagi dengan aku, Aulia Dinda, sebagai host untuk hari ini. Kayaknya udah lama ya Dinda nggak jadi host. Kapan ya terakhir kali? Nggak dicariin soalnya sama Pak Charlie, guys. Jadi agak jarang kesini ya. Oke, Dinda mau sebelumnya ke teman-teman yang ada di rumah, apa kabar? Semoga baik ya. Semoga juga teman-teman di rumah tetap sehat selalu, baik fisiknya, mentalnya, maupun hatinya. Soalnya kalau udah sakitnya ke hati, nanti ke fisik sama mentalnya sakit semua. Gimana? Betul gak nih yang di belakang kamera nih? Bener gak sih kira-kira? Kalau sakitnya hati terus beneran fisik sama mentalnya juga sakit. Emang mau sakit? Aduh, oke. Daripada kita berlama-lama, kita langsung aja masuk ke berita pertama, yaitu adanya kolaborasi antara BNN dan ADI atau Asosiasi Dosen Indonesia yang memiliki potensi besar dalam melawan kejahatan narkotika. Jadi guys, di hari Selasa bulan lalu, tepatnya itu di tanggal 28 Mei di Auditorium Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Pusat itu ada pertemuan nih antara Badan Narkotika Nasional dengan Asosiasi Dosen Indonesia. Yang dimana pertemuan itu kedua belah pihak itu sepakat untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau kita biasa sebut tuh P4GN. Dan kesepakatan tersebut itu dikukuhkan dengan penandatanganan nota kesepahaman. Wow, nota kesepahaman ini juga ditandatangani oleh Kepala BNN RI yaitu Bapak Martinus Hukom dan Ketua Umum ADI yaitu Bapak Profesor Muhammad Ali Brawi dan disaksikan oleh Direktur Sumber Daya Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan BNN serta disaksikan juga oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP dan para pengurus ADI. Nah, jadi Kepala BNN RI itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk sivitas akademik untuk membangkitkan kesadaran tentang penggunaan narkotika di Indonesia sendiri tuh ada 380.000 dosen dan 10 juta mahasiswa. Wah, banyak sekali 10 juta mahasiswa. Masa dari 10 juta mahasiswa tuh ada yang mau sama saya? Bercanda. Yang dimana bagi BNN sendiri ini menjadi potensi yang sangat besar yang bisa digunakan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dan juga berpotensi sebagai patron atau pedoman yang digunakan dalam rangka membangun narasi untuk melawan narkoba itu sendiri. Dan dari jumlah dosen dan mahasiswa yang begitu banyak ini bisa menjadi potensi yang besar dalam membangun kesadaran masyarakat dalam P4GN. Dan Kepala BNN RI sendiri mengatakan bahwa potensi yang ada ini jangan dibiarkan menjadi pasar oleh produsen narkotika, akan tetapi potensi ini bisa kita gunakan untuk melawan mereka para produsen narkotika. Nah, dari penandatanganan nota kesepahaman ini juga, Kepala BNN RI itu mengatakan bahwa ini akan menjadi kekuatan baru untuk menggerakkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam P4GN. Dan Ketua Umum ADI mengatakan bahwa kesepakatan kerjasama ini merupakan bukti nyata bahwa ADI mendukung program-program pemerintah dan turut bersama pemerintah agar mampu menghasilkan generasi muda yang sehat tanpa narkotika dan memiliki daya saing. Wow, kira-kira gimana ya? Teman-teman setuju nggak sih kalau misalkan kita tuh harus menjauhi narkoba? Karena kan kayak misalkan dari pihak BNN dengan beberapa pihak sivitas akademik itu udah bekerja sama, itu jadi lebih mudah nggak sih untuk menghalang masuknya narkoba atau narkotika dan obat-obatan itu ke ranah akademik, ranah kampus, ranah perkuliahan, ranah pendidikan dah intinya itu. Bener nggak kira-kira di belakang layar? Sepi banget ya, kayak kuburan nih, dilihat-lihat nih, aduh. Oke, nggak apa-apa sepi, sama kayak hati saya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja ke berita kedua ya, yaitu ada Kepala BNN RI tekankan pentingnya komunikasi dalam aspek pencegahan. Nah, komunikasi lagi dibahas, aduh. Jadi
pada hari Selasa di tanggal 28 Mei 2024, BNN menggelar pelatihan pengembangan kemampuan komunikasi dikarenakan fenomena perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat cepat memberikan peluang sekaligus tantangan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan kegiatan pelatihan ini sendiri dibuka oleh Kepala BNN RI di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Lido di Jawa Barat. Dan pesertanya ini mengikuti kegiatan pelatihan ini sebanyak 542 peserta baik secara luring maupun daring. Wow, lumayan ya, banyak, hampir 500 lebih, lumayan. Dan para peserta ini juga merupakan penyuluh narkoba yang bertugas di bidang pencegahan baik di BNN pusat, provinsi, kabupaten maupun di kota. Dan untuk bisa masuk ke dalam kesadaran manusia itu, Kepala BNN RI mengatakan diperlukan 3 hal. Yang pertama ada kognitif, kedua ada psikomotorik, ketiga ada afeksi. Dan menurut Kepala BNN RI, pencegahan tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu alternatif, melainkan menjadi sebuah keharusan dalam kaitannya dengan tindak kejahatan. Dan Kepala BNN RI juga menjelaskan bahwa pencegahan ini tidak memerlukan biaya yang besar jika mampu memanfaatkan komunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi ini menurut Kepala BNN RI itu harus memiliki nilai. Dan beliau juga berpesan nih ke kita semua agar setiap narasi dan konten yang dibuat tidak kontraproduktif dengan organisasi dan tidak melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat. Dan juga di akhir sambutannya itu, Kepala BNN RI berharap pelatihan dapat berjalan dengan efektif dan materi yang padat berisi mampu diserap oleh para peserta untuk dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam menjalankan tugas pencegahan. Jadi seperti judulnya ya, pentingnya komunikasi. Dalam hal apapun itu komunikasi itu penting. Bukan hanya di pelatihan aja ya komunikasi yang penting, tapi ketika kita berurusan dengan orang dalam organisasi ataupun dalam hubungan, komunikasi itu penting. Karena kalau nggak ada komunikasi, nanti nggak jalan hubungannya. Emang mau hubungan kalian putus cuma karena kurang komunikasi? Enggak kan? Oke, kita lanjut ke berita ketiga, yaitu BNN rampungkan telaah sejawat ekstern pada BIG atau Badan Informasi Geospasial. Wow, apa ya BIG ini tuh men, aku denger. Oke, jadi pada hari Kamis itu tanggal 30 Mei, Inspektur Utama BNN menutup kegiatan telaah sejawat ekstern tahun 2024 yang dilakukan pada Badan Informasi Geospasial di kantor pusat Badan Informasi Geospasial di Cibinong, Bogor. Aduh, keinget siapa aku nih di Bogor. Untuk mas-mas yang di Bogor, halo mas. Bercanda ya? Gak ada bercanda, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bercanda. Dan berdasarkan TSE yang dilakukan Inspektorat Utama BNN, Badan Informasi Geospasial ini memperoleh nilai kesesuaian praktik pengawasan inter dengan kategori penilaian baik, yaitu sebesar 81,91% dengan rincian nilai standar atributnya sebesar 86,41% dan standar pelaksanaan sebesar 77,40%. Jadi, adapun penilaian dengan kategori baik ini diungkapkan Inspektur Utama BNN Dr. Andes Wahyono karena Inspektorat Badan Informasi Geospasial ini telah mengembangkan digitalisasi dawai atau dashboard pengawasan internal, layanan konsultasi melalui offline maupun online, mendorong unit kerja menjadi unit zona integritas, serta berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK sejak tahun 2017 sampai 2023. Wow, oke, jadi Dinda mengucapkan ke Badan Informasi Geospasial selamat udah dapat penilaian yang baik ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi. Oke, kita masuk ke berita keempat. Wow, udah masuk berita keempat aja. Gak apa-apa berita keempat asal nggak diempatin aja sih. Enggak, walaupun katanya kita memiliki istri harus 4, tidak, itu nggak ada cewek yang mau diempatin guys. Oke, jadi di berita keempat ini adalah peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum pemersatu bangsa menyongsong Indonesia Emas. Jadi di tanggal 1 kemarin nih, BNN tuh menggelar upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2024 di gedung BNN di Cawang, Jakarta Timur. Nah, di upacara tersebut, Kepala BNN RI yaitu Bapak Martinus Hukom
memimpin sekaligus menjadi inspektur upacara tersebut dengan mengusung tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan kegiatan upacara tersebut diikuti oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, serta pegawai BNN RI. Dan dalam pidatonya kemarin, Kepala BNN RI memaknai tema yang diusung tahun ini tuh sebagai bentuk bahwa Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa dalam keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia, menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Nah, jadi pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ini, Kepala BNN RI mengajak seluruh komponen bangsa-bangsa untuk bersama-sama nih bergotong royong merawat Pancasila dengan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila. Tuh, lihat deh, masa Pancasila aja dirawat? Masa tanaman di rumah kalian nggak kalian rawat? Masa pasangan kalian nggak kalian rawat? Apalah ini? Minimal pasangan juga dirawat lah. Jangan Pancasila aja yang dirawat, tapi Pancasila itu yang paling utama untuk dirawat ya guys. Kalau misalkan pacar kalian selingkuh, udah lepasin aja, nggak usah dirawat. Oke, lanjut ya, kita masuk ke berita kelima aja nih, karena masih ada lagi 2 berita. 2 atau 1 ya? Tiba-tiba. Aduh, gimana ya? Salting dikit maaf. Oke, masuk berita kelima. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 di BNNP NTB. Jadi, BNNP NTB ini juga mengadakan upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Kegiatannya ini dimulai dari pukul 7.30 sampai 8.30 WITA dan diikuti oleh 40 orang pegawai BNNP NTB. Dan pada kegiatan upacara itu yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kombes Pol Sisman Adi Pranoto yang merupakan Kabid Brantas BNNP NTB. Dalam amanat upacaranya itu juga dia menyampaikan dengan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dan di amanat tersebut itu mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan merawat anugerah Pancasila. Sehingga diharapkan dengan peringatannya ini, semangat untuk mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia ini akan semakin terpompa gitu. Nah, sebelum Dinda lanjut ke berita selanjutnya, Dinda mau nanya nih ke yang ada di belakang kamera, kira-kira pada ikut upacara nggak sih yang di belakang kameranya? Ini kira-kira? Nah loh, waduh, masa nggak pernah ikut, terus kesini ngapain? Masa cari nilai aja? Minimal tuh harus ikut di semua kegiatan, minimal fotoin lah. Nah, anunya di sini, hostnya di sini nggak ada yang fotoin ini. Dah. Ya udah nggak apa-apa emang. Nah, lanjut deh ke berita ke-6, berita terakhir nih. Berita ke-6 ini dari judulnya aja udah agak-agak yang lebih menggugah gitu ceritanya ya. Keburu diciduk polisi, 6 orang gagal pesta sabu. Gagal kan pesta sabunya? Siapa suruh kalian pakai sabu-sabu? Jadi, pada hari Selasa tanggal 28 Mei kemarin, tepatnya pada pukul 19.30 WITA, polisi berhasil menggagalkan 6 orang yang hendak akan berpesta narkoba di salah satu rumah di Karangbaru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dan dari ke-6 pelaku ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. 3 ya, ini ngapain nih? 3 laki-laki, 3 perempuan nih, ngapain ya? Takut. Oke, jadi 6 orang terduga ini masing-masing berinisial HER itu 24 tahun untuk perempuan, RM 24 tahun perempuan juga, dan PL 26 tahun perempuan. Nah, untuk laki-lakinya ini ada yang inisial NI umur 31, AYR umur 38, dan SMA umur 39. Wah, yang perempuannya masih muda-muda. Terus yang laki-lakinya udah 30 tahun lebih. Ngapain ya ini? Kok harus pesta sabu-sabu di rumah? Kenapa nggak tempat terbuka gitu? Oke, jadi para pelaku ini belum sempat nih melakukan pesta barang haram jenis sabu-sabu tersebut, tapi udah keduluan digerebek di TKP oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram. Dan Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Saputra mengatakan pengungkapan kasus tersebut berasal dari informasi masyarakat yang sangat merasa resah dicurigai salah satu rumah alamat yang dimaksud itu digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Oh, jadi udah ada laporan ya. Dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal
Res Narkoba Polresta Mataram langsung bergerak nih menuju TKP. Awalnya sih cuma 3 orang nih yang diamankan, diantaranya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Lalu ketiga orang yang diamankan ini karena ditemukan 2 paket sabu yang siap edar, dan yang ternyata sabu-sabunya ini milik salah seorang yang ditangkap di gang tersebut. Setelah dikembangkan lebih jauh, tim Opsnal menuju rumah pelaku atau yang berinisial HER yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Dan saat tiba di rumah yang dituju, nah baru dah di situ tuh tangkap lagi 3 orang yang diduga pelaku penggunanya itu, diantaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan asal Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, ngapain jauh-jauh dari Bandung ke Lombok cuma untuk pakai narkoba, pesta sabu-sabu, ngapain? Itu aja menyerahkan diri namanya tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi itu deh kenapa pelakunya ada 6 orang. Jadi kalau kata aku sih kayak ngapain gitu pesta pakai sabu-sabu, mending pesta pakai apa kayak kalau orang ulang tahun pesta pakai kue tar atau ngegrill kayak kenyang, tahu ngegrill tuh kenyang, apalagi ngegrill di pantai. Infokan ngegrill dong Pak Charlie, atau kak infokan pesta camp gitu apa gitu. Ini malah pakai sabu-sabu. Istighfar ya Mas Mbak, semua yang ketangkep istighfar kata aku, tobat atuh, ingat dunia udah tua. Astagfirullahaladzim. Aduh, ternyata beritanya udah habis guys. Nah, beritanya udah habis, so nggak bisa ditambah ya kakak, mohon maaf. Beritanya jangan, hubungan saya sudah kandas, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Jadi Dinda mau ingetin ke teman-teman semua, stop menggunakan narkoba. Karena kan kita tahu nih, narkoba tuh udah dilarang sama pemerintah, dilarang di agama. Kayak ngapain kalian tuh udah tahu itu tuh dilarang sama agama, terus kalian pakai narkoba, kalian mau nyerahin diri, mau masuk langsung neraka. Jangan ya, mendingan kalian dekatin diri kalian ke Tuhan, ke pasangan kalian juga boleh. Tapi kalau udah sah ya dekat ke pasangan tuh, kalau misalkan belum sah, jangan dekat-dekat, nanti ada setan, nggak tahu kalian bakalan kejadian apa antara kalian dengan pasangan kalian itu. Oke, dan Dinda juga mau ingetin ke teman-teman semua yang merasa atau punya lingkungan yang sekitarnya itu ada bau-bau terkena narkoba atau jadi pengedar narkoba, boleh banget langsung hubungi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti boleh ya, nanti taruh aja di sini nomor atau Instagramnya BNN yang bisa dihubungi. Pokoknya nanti kalau kalian ngelapor, identitas kalian aman, nggak bakalan terumbar-umbar seperti kalian yang cerita ke sahabat kalian terus keumbar-umbar. Oke. Nah, siapa ya yang suka mengumbar-umbar cerita temennya tuh? Aduh, takut banget loh. Katanya sih sahabat, tapi malah diceritain juga tuh cerita temen-temennya. Upsi. Oke, itu aja ya berita dari Dinda hari ini. Sekian, dan juga untuk teman-teman yang lagi di rumah, selamat istirahat karena ini udah mau masuk jam istirahat ya. Dan juga yang lagi di kantor, selamat istirahat, selamat makan. Semoga kalian makannya dengan tenang ya. Semoga ada yang menemani kalian makan. Kalau nggak ada, cari dah nanti di mana-mana kalian mencari. Oke. Dan juga Dinda mengingetin karena cuaca nih nggak tentu nih. Sekarang lagi panas di luar nih. Nanti tiba-tiba hujan. Jadi kalian harus tetap sedia apa ya? Sedia payung atau sedia jas hujan. Jangan sedia baju pasangan kalian, nggak bisa dipakai. Oke, itu aja dari Dinda. Semoga kedepannya Dinda bisa membawa berita beken lagi ya. Kalau dipanggil sama Pak Charlie, kalau nggak dipanggil ya nggak datang. So, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Selamat siang.